Halo Sobat Motioners, kembali lagi sama aku Mia di Discuss Motion kita season 3 episode 10 kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial dari Belantara Foundation, yaitu namanya Ibu Cici. Kalian bisa panggil dia Ibu Cici aja. Kita berkenalan, langsung aja Bu, kita berkenalan dengan Ibu Cici sendiri dan juga Belantara Foundation itu. Coba dong Bu, diceritakan Ibu nih seperti apa mungkin orangnya, Waduh. kenapa memilih jurusan ini gitu Bu. Dan juga tentang Belantara Foundation itu sendiri. Nah, Hmm. Belantara sendiri itu adalah lembaga non-profit ya atau nirlaba yang berdiri di Indonesia. Itu mulai berdirinya di September 2014, kemudian di launch pada saat COP21 di Paris tahun Mm-mm. 2015. Jadi tujuannya itu sebenarnya untuk mendukung program pemerintah ya untuk Mhm. konservasi dan secara skala luas dan juga sambil meningkatkan pemberdayaan atau kesejahteraan masyarakat. Nah, itu Oke. sebenarnya kalau lebih ke Belantara. Jadi kita termasuk ada program namanya program Desa Ramah Satwa. Ramah Satwa itu menarik sekali Bu. Itu sepertinya lumayan inisiasi yang untuk sedikitnya ya berusaha menjadi solusi untuk konflik antara satwa liar dan manusia gitu ya Bu, yang akhir-akhir ini lumayan banyak gitu. Iya, betul, betul. Betul sekali. Jadi sebenarnya program utamanya Belantara itu ada tiga ya. Jadi ada Desa Ramah Satwa yang tadi, terus ada Desa Wisata, kemudian ada Desa Makmur Peduli Api. Nah, kemudian kita ada dua program pendukung, yaitu Forum Adaptif Kolaboratif Manajemen, dan kemudian satu lagi itu Smart Village and Smart Climate ya. Jadi bagaimana desa yang cerdas itu akan membuat masyarakatnya cerdas dan tanggap terhadap perubahan iklim. Nah, jadi eh, itu dua program apa namanya pendukungnya. Nah, kenapa kita mencoba mengkreasikan semuanya dalam bentuk village? Mhm. Karena semuanya itu kalau agak Mia apa ya turun ke lapangan Mhm. itu mereka yang paling dekat sama kawasan hutan ya masyarakat atau desa-desa yang ada di sekitarnya. Yang Benar. harusnya ketika ada terjadi apa misalnya kayak konflik atau terjadi kebakaran hutan dan lahan dan sebagainya, mereka lah duluan yang memadamkannya, mencegahnya, karena mereka yang berada kan kalau nunggu pemerintah jauh lagi kan di kota itu kan. Jauh lagi. Ya, kemudian ketika misalnya apa namanya bicara tentang Desa Ramah Satwa, mereka diajarkan bagaimana mereka bisa melakukan mitigasi konflik satwa liar dengan manusia. Jadi Hmm. mereka itu yang diajarkan. Jadi kami konsepnya di Belantara, jadi bukan kita meng-create suatu tim patrol yang didatangkan dari luar ke dalam, Mhm. kemudian mereka melakukan day to day itu kan cost-nya apa ya, costly ya, cost-nya tinggi ya. Yes. Dan kalau kita memberdayakan masyarakat, terutama champion-champion yang ada di desa dan tim kita yang melakukan pendampingan hingga mereka bisa, nah itu yang kita harapkan. Jadi masyarakat yang melindungi satwa liarnya dan nanti satwa liar itu sendiri kan bisa dijadikan untuk apa misalnya kayak wisata. Contoh wisata primata, wisata burung ya kan. Mhm. Mungkin kalau ke depan Betul. ada wisata untuk lihat gajah, wisata untuk lihat harimau dari jauh mungkin dari atas pohon ya kan. Udah tahu titik-titiknya, ya kan? Jadi Iya. masyarakatnya mendapat manfaat dari situ. Nah, kita konsepnya pastinya kita memberikan pelatihan kepada mereka, tapi kita juga memberikan insentif kepada mereka untuk community development mereka. Nah, itu semua konsepnya yang kita bangun itu bagaimana masyarakat yang berada di pinggir hutan itu mereka yang harusnya ikut berpartisipasi atau ikut gotong royong ya bahasanya kalau kita kan namanya lebih suka gotong royong ya. Iya. Jadi mereka yang gotong royong untuk melakukan semua pencegahan yang terjadi tadi, misalnya konflik, kebakaran hutan dan lahan gitu kan. Nah, itu yang kita harapkan. Gitu, Mbak. Jadi eh, ide-ide itu muncul ketika kita udah mengalami ini sih, apa namanya? Ya kita udah ngelakuin banyak banyak keluarin duit ya, ngeluarin dana, ngasih dana banyak, baik dana hibah dan akhirnya kita merubah merubah pekerjaan kita gitu dan tadinya dari dana hibah kita memberikannya jadi dana bergulir.
Kenapa? Hmm. Ternyata dana bergulir itu menimbulkan ownership-nya lebih gede, lebih besar Hmm. kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu mau bergotong royong. Kita ngasih modal ke mereka, di mana modalnya nanti, let's say kita bilang yang ada itu ada sapi, ada organic farming, kita cuma mengasih modal untuk bibit 3 juta, tapi Hmm. mereka ternyata melakukan gotong royong kayak membuat pestisida organik sendiri, yang tentunya kita kasih pelatihan ya, pelatihan kapasitas Hmm. untuk itu. Dan akhirnya tuh mereka dari modal 3 juta, pada bulan kelima keenam itu mereka sebulannya udah dapat 20 juta Wah. per bulan. Nah, akhirnya kita lepas sekarang, mereka tetap jalanin ya kan, karena Hmm. mereka dananya bergulir, yang nanti ujungnya atau akhirnya dikelola oleh BUMDes. Hmm. Oke, oke. Jadi eh, kita juga lagi buat buku pembelajaran ya. Jadi buku pembelajarannya itu memang apa namanya kita menilai tingkat keberhasilan dan kegagalannya. Kemudian kalau dia gagal itu kenapa? Kita tulis secara transparan. Kalau salahnya kita, misalnya oh ya yang salah kita nih ya, kita Hmm. misalnya tidak melakukan due diligence di awal, kita Hmm. tidak melakukan, jadi due diligence-nya baik untuk kapasitas organisasi maupun individu misalnya ya, Hmm. personel gitu. Terus kita mungkin tidak ketat monitoring gitu kan. Kalau dana hibah kan gitu, Hmm. kita harus ketat ini, harus ketat itu. Tapi kalau dana bergulir itu banyak apa ya, kelonggaran lah ya. Bahasanya itu kita udah sepakat nih, deal ya misalnya sama Mbak Mia. Mbak Mia saya Hmm. kasih Mbak Mia 10 ekor sapi. Nah, iya kan? Udah Iya. sepakat ditemukan Mbak Mia, sapinya dijual, terus beli Ya. sapi lagi ya untuk Hmm. digemukkan. Ya. Terus dipotong biaya operasional dan kemudian keuntungannya 50% untuk Mbak Mia. tiga Oke. puluh persennya, jadi 30% dan 20%-nya lagi itu adalah untuk bergulir. Hmm. Jadi tentunya nggak cukup untuk beli sapi lagi dong, pasti Hmm. misalnya belinya kambing ya kan. Untuk kelompok yang berikutnya misalnya dia butuhnya kambing atau kelompok berikutnya bilang, "Oh kita nggak mau kambing deh, kita maunya organic farming atau kita maunya ikan lele deh," gitu. Nah Ya. uang yang tadi itu dari keuntungan itu yang digulirkan. Nah nanti yang Mbak tadi yang 10 ekor tadi lagi yang Mbak gemukkan itu kan dapat untung lagi untuk setahun Ya. berikutnya. Nah, itu Mbak gulirkan lagi ke kelompok yang lain, gitu. Akhirnya, satu desa Oh. itu semua menerima manfaat, gitu. Nah, Oke. itu ceritanya. Nah, nanti kalau udah semua menerima manfaat, modalnya untuk siapa? Kan pertanyaannya gitu. Untuk Ya. BUMDes. BUMDes nanti mau kelola untuk apa? Apakah nanti nanti keuntungannya itu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, misalnya untuk asuransi kesehatan masyarakat, kan bisa kan? Bayarin Bisa. asuransi BPJS, masyarakatnya dibayarin semua gitu. Ya. Nah, jadi Oh, ya, ya, ya. itu Dana gulir ini luar biasa sekali ya, Bu ya? iya kalau semuanya tuh amanah dan komit ya untuk Iya. menjalankannya. Ya, dia jadi harus komit gitu. Nah, itu yang apa namanya yang kita sekarang masuk ke periode kedua jadi kita akan lihat lagi karena memang kebanyakan tingkat keberhasilan dana bergulir yang udah-udah itu hanya pada sampai ke tahap kedua. Karena ya mungkin merasa itu dananya dana apa, mungkin tidak transparan di desanya ya. Jadi ketika gagal tidak ada yang mengejar kelompok pertama penerima gitu atau BUMDesnya. Nah, kalau ini transparan kan. Jadi kita akan nyampaikan Bapak Ibu nunggu giliran. Nah, supaya ini berhasil Bapak Ibu juga harus membantu gitu. Nah, Hmm. itu yang kita ngomong. Kita jelasin di desa dan kita kasih pelatihan untuk pengelolaan program, pengelolaan untuk monitoringnya bagaimana, pengelolaan keuangan gitu. Dan itu kita kasih pelatihan. Jadi, saya kemarin itu ada pelatihan lagi Februari, saya ikut tuh 16 hari field trip, ke Sumatera Selatan, Riau, Jambi, itu kita lewat darat, Februari kemarin. Karena kan tempatnya, Hmm. jauh-jauh ya, remote area ya. Ya. Jadi kalau Ya. nah jadi kita dari Jakarta tuh, totalnya kita 16 hari, bolak-balik kita sampai ke Riau, di Riau itu lumayan banyak dan jauh-jauh ya, terutama yang Ya. di Tembilahan gitu. Nah, itu yang
apa ya, terkait dengan apa yang dilakukan Belantara. Jadi, kita juga di daerah-daerah seperti di Muara, kita ngajarin tentang perubahan iklim, karena pasti banyak, berdampak kepada mereka. Seperti naiknya tinggi air laut permukaan, kemudian gelombang yang besar, ya kan. Itu karena mereka tinggalnya di muara atau di pinggiran, apa namanya, sungai, itu dampaknya besar kepada mereka. Jadi mereka harus dikasih pengetahuan, termasuk juga tentang, sampah plastik, terutama karena mereka, hampir semua menganggap laut atau sungai itu adalah tong sampah yang besar. Jadi kayak buangnya tuh gampang ya gitu kan. Nah, kita Mhm. kasih, apa namanya, ilmu pengetahuan kepada mereka bahwa, mikroplastik itu kalau dia dimakan sama ikan, ikan dimakan sama manusia, itu akan men-trigger atau memicu penyakit, yang berbahaya seperti Mhm. kanker dan yang lain. Nah, itu yang, Ok disampaikan kepada masyarakat. Jadi, masyarakat itu sebenarnya harus tahu mengapa-mengapanya. Misalnya, kenapa sih kita harus mengkonservasi gajah? Mengapa sih kita harus mengkonservasi harimau? Nah, itu yang harus dijelaskan gitu. Sehingga oke. mereka ikut membantu. Nah, ini kan, pemerintah itu kan udah berupaya ya. Jadi kalau kita sebutkan, pemerintah itu udah kerja keras untuk itu, jadi kita harus support pemerintah gitu. Iya, Gitu Mbak, itu betul. mengenai Nusantara. Oke. Luar biasa banget tuh, ini udah kayaknya bisa 2 podcast, luar biasa banget, apa, segala ceritanya tadi tuh kayak ibarat, lagi makan di restoran nih udah main course semua, Bu, ini udah daging semua, saya bisa pusing ini gimana, bikinnya ya, kayak bagus semua gitu, kayak nggak pengen di-delete gitu, Bu, ya. Mmm, tapi luar biasa sekali menurut saya hal-hal seperti yang Ibu ceritakan ini tuh penting untuk nggak cuman anak-anak muda ataupun yang profesional yang di bidang-bidang kayak kita gini ya, Bu, ya, tapi juga terutama bagi orang-orang yang mungkin istilahnya awam gitu, Bu. Itu mungkin yang nggak punya background seperti kita sama sekali ataupun nggak pernah dengar tentang kampanye-kampanye mungkin atau edukasi mikroplastik atau Ya, konservasi. Orang-orang yang bener-bener mungkin bahkan menolak gitu, Bu, untuk berkecimpung ataupun terpapar hal-hal seperti ini dan itu yang kita sebenarnya pengen kejar. Kita, dari cita-cita Ibu semua ini sepertinya terutama, perihal dana gulir tadi ya, Bu, ya, itu menurut saya lumayan inovatif dibanding mungkin memang saya belum baca semua, cuma pada umumnya, program-program konservasi itu saya lihat semakin ke sini, semakin lebih inovatif dan benar-benar berusaha melihat dari grassroot-nya gitu. Jangan dana hibah terus, tapi, juga dana gulir gitu kan, karena dana gulir itu seperti investasi gitu ya, Bu, investasi yang kemudian jadinya berkembang 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 dan jadinya yang merasakan manfaatnya nggak cuma satu 2 kelompok, tapi satu desa gitu ya, Bu.